kedua, keutamaan orang yang membaca Al-Quran adalah akan menjadi orang terbaik di antara manusia. Apa? Akan menjadi orang terbaik di antara manusia. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang belajar Quran, nah orang-orang yang belajar Quran akan menjadi orang terbaik. Wa 'allamah, apalagi nanti mampu mengajarkannya. Subhanallah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata 'ala qulubil mu'minin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan kita, di awal kajian kita hari ini, mari kita awali dengan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan, atas karunia iman dan Islam yang Allah curahkan ke dalam hati kita. Semoga dengan kesyukuran kita hari ini Allah akan tingkatkan iman kita, Allah kuatkan Islam kita, dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, qudwah kita yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Selanjutnya insyaallah pada hari yang berbahagia ini kita akan mengkaji, karena ini adik-adik, anak-anak semuanya, Bapak Ibu sekalian yang sudah istiqomah belajar Al-Quran, kita hari ini akan menjelaskan atau mengkaji tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, keutamaan membaca Al-Quran artinya Al-Quran yang kita pelajari setiap hari, insya Allah itu akan ada keutamaan-keutamaan yang istimewa. Lalu sebenarnya kapan Al-Quran diturunkan? Kapan Al-Quran pertama diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Semuanya insya Allah sudah paham ceritanya. Bagaimana awal perjuangan Rasulullah saat itu untuk mendapatkan wahyu, yaitu Al-Quran. Di saat beliau sedih memikirkan umat yang banyak kemusyrikan, banyak kemunafikan, akhirnya beliau beruzlah, bertahanus di gua Hiro, ya, yang pada akhirnya datang malaikat Jibril dan merangkul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan malaikat kepada Rasulullah? Yang dikatakan adalah Iqra. Jadi Rasulullah dirangkul, dipeluk erat-erat, dan malaikat mengatakan Iqra ya Muhammad, bacalah. Jawaban Nabi Muhammad apa? Ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Jadi malaikat jawab, ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Akhirnya dilepaskan dan dipeluk lagi. Kemudian malaikat ngomong lagi, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Itu jawaban Rasulullah sampai tiga kali, Iqra, yang pada akhirnya malaikat membacakan surah Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Itu ayat pertama
wahyu yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diawali dengan kalimat Iqra, bacalah. Subhanallah. Nah, kemudian berlanjutlah wahyu itu sampai akhirnya berjalan kurang lebih 22 tahun lebih, 22 tahun sampai kurang lebih mendekati 23 tahun selama Rasulullah berdakwah atau menerima wahyu dari mulai di Mekah sampai ke Madinah dan kembali ke Mekah lagi. Itu perjalanan turunnya wahyu Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya bagaimana kualitas Quran dan kenapa Quran diturunkan? Pasti ada tujuannya. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Tujuannya apa? Untuk memberikan petunjuk bagi manusia biar tidak ada salah jalan. Itu tujuannya. Jadi biar manusia tidak salah jalan, maka diberilah petunjuk, yaitu Al-Quran. Maka dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, jadi Al-Quran itu dzalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jadi kalau pada pintar-pintar belajar Al-Quran, jangan takut, itu Quran tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jadi kalau udah pintar membaca, bacaannya fasih, kemudian panjang pendeknya betul, makharijul hurufnya betul, sifatul hurufnya betul, tajwidnya pintar, insya Allah nanti ada keberkahan yang luar biasa yang akan dirasakan oleh kita semuanya. Dan apalagi nanti mampu mengkajinya, mengkaji isinya. Dzalikal kitabu la raiba fihi, enggak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, yang pasti adalah petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Subhanallah ya. Ini tujuan Allah agar mendapatkan petunjuk, maka diturunkannya Al-Quran. Nah, selanjutnya sudah jelas bahwa kitab tidak ada keraguan. Kapan diturunkan? Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini penjelas bahwa di bulan mulia ini, di bulan yang suci ini, yaitu bulan suci Ramadan, diturunkan Al-Quran. Untuk apa tadi? Hudal linnas, petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga untuk menjelaskan petunjuk itu agar pada akhirnya nanti manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Itu tujuannya ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau adik-adik, anak-anak semuanya, bapak ibu semuanya belajar Al-Quran, maka akan mendapatkan kemampuan hikmah, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, yang jelek dan yang baik, yang benar dan yang salah. Ini kemampuan di saat barokah Quran sudah tercurah dalam hati kita. Nah, sekarang sudah jelas semuanya tentang Quran dan apa hikmahnya membaca Al-Quran. Ini yang penting kita akan kaji hari ini. Yang pertama, orang yang membaca Quran akan mendapatkan syafaat Quran pada yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Itu yang pertama. Apa coba? Orang yang baca Al-Quran akan mendapatkan syafaat. Mana dalilnya? Ini sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, yang akan berikan petunjuk buat teman-temannya. Nah, ashab itu artinya teman. Jadi temannya yang mana? Temannya Al-Quran itu teman-teman yang akrab. Umpamanya adik-adik ini atau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak kita semua nih akrab dengan Quran, maka akan diakui sebagai teman Quran. Kita ngaku kenal si A di sana, kenal Pak ini, Pak itu, ngaku, tapi ternyata dia nggak kenal. Artinya karena kita tidak akrab. Nah, kita ngaku kenal Quran,
kalau tidak akrab maka Quran tidak akan kenal dengan kita, rugi. Makanya yang menjadi ashabul Quran adalah orang yang akrab dengan Al-Quran, yaitu orang yang senantiasa membacanya. Membacanya kapan mulai bisa? Kalau dimulai dengan belajar, istiqomah belajar, perjuang belajar. Subhanallah, subuh, sebelum subuh bahkan sudah datang ke masjid, luar biasa. Subhanallah, antri untuk belajar, ini semangat. Ini yang insya Allah akan diberikan kemampuan untuk baca Al-Quran dengan baik. Allahumma amin, Allahumma amin. Insya Allah. Kalau malas-malesan belajar, ya pasti tidak akan bisa. Di saat semangat belajar dan mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, inilah yang insya Allah nanti istiqomah membaca, kemudian mendapatkan syafaat Quran karena dianggap sebagai temannya Quran, ashabnya Quran, sahibnya Quran. Nah ini fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat untuk teman-temannya. Caranya Quran gimana? Nah, ini caranya Quran memberikan syafaat nanti di hari kiamat, Dek. Adik-adik semuanya, Bapak semuanya, dengarkan. Abang dia bahwa nanti di saat kiamat datang, fa idza ja'atis sakhah, di saat dentuman besar terjadi, yauma yafirrul mar'u min akhi, di saat itu semuanya bercerai-berai, ya, semuanya berpisah karena bingung urusan ibadahnya masing-masing, urusan amalnya di dunia yang kurang banyak barangkali, semuanya bingung. Ya, di saat itu Al-Qur'an akan datang kepada teman-temannya. Siapa temannya? Yang akrab dengan Quran. Apa yang dikatakan Quran? Ya Allah, ini anak ini, ibu ini, bapak ini dulu rajin membaca aku, dia tahan kantuknya, dia tak luangkan waktunya untuk membaca aku ya Allah, maka tolong syafaati dia ya Allah, tolong dia ya Allah, selamatkan dari siksa neraka. Itu syafaat yang akan disampaikan Quran. Masya Allah. Inilah makanya jangan segan atau jangan enggan membaca Al-Quran, akan mendapatkan syafaat yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan orang yang membaca Al-Quran adalah akan menjadi orang terbaik di antara manusia. Apa? Akan menjadi orang terbaik di antara manusia. Dalilnya mana? Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang belajar Quran, nah orang-orang yang belajar Quran akan menjadi orang terbaik. Wa'allamah, apalagi nanti mampu mengajarkannya. Subhanallah. Jadi terus semangat belajar Al-Quran, kan akan menjadi orang terbaik. Dan untungnya apa? Belajar Quran banyak. Nanti kalau pinter nih sampai hafid Quran nih, ya Bang Ali dan sebagainya, jadi hafid Quran, ya bisa jadi hafid Quran. Atau orang yang senantiasa membaca isi kandungan Quran, menerapkan, menjaga, mempraktekkan dalam kehidupannya dari Al-Quran tersebut, yang terjadi apa? Di hari kiamat juga nanti orang tuanya juga akan mendapatkan kebaikan dari apa yang diperjuangkan tentang Al-Quran. Apa yang terjadi? Nanti akan mendapatkan mahkota dan orang tuanya akan mendapatkan pakaian terbaik, kemudian mendapatkan pasti keselamatan. Orang tua nanti di hari kiamat akan bingung, kenapa aku diberi pakaian terbaik ini pakaian yang mahal sekali ini. Dia mengatakan, inilah anakmu yang senantiasa belajar Al-Quran, bahkan dia menghafal Quran, maka engkau mendapatkan kemuliaan saat ini. Subhanallah. Artinya perjuangan kita belajar Al-Quran sekarang nanti keuntungannya sampai di akhirat. Siapa yang untung? Bukan hanya diri kita, tapi termasuk orang tua kita. Subhanallah. Maka terus semangat belajar Quran, karena akan menjadi orang terbaik, dan insya Allah di akhirat akan mendapatkan syafaat dan keberkahannya juga termasuk orang tua kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaum muslimin, bahwa dari semuanya, soimin soimat yang dirahmati Allah, keutamaan orang yang belajar Al-Quran adalah dia akan senantiasa mendapatkan pahala yang besar. Jadi orang yang belajar Al-Quran mendapatkan apa? Pahala yang besar. Baik dia pintar bacanya atau tidak, akan tetap dapat pahala. Ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW,
Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun. Nah, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun. Dia pandai bacanya. Apa hadiahnya? Ma'a syafaratil kiramil bararah. Orang-orang yang pandai baca Quran, fasahahnya bagus, makharijul hurufnya bagus, sifatul hurufnya bagus, tajwidnya mantap, maka hadiahnya kumpul bareng malaikat di surga. Ma'a syafaratil kiramil bararah. Nah, ini kira-kira mau enggak nih jadi pintar baca Quran? Mau kan? Mau. Kita usahakan terus belajar, perbaiki bacaan. Maka kalau Ustadz ingatkan, ya ditegur, tetap ikuti karena akan menjadi bacaan yang baik dan akan menjadi orang yang mahir membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian lalu gimana? Nah, lanjutan hadisnya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta. Nah, jadi ada orang baca Quran yatata'ta itu artinya tebata-bata. Baca Qur'annya enggak lancar. Wa huwa alaihi syakun. Dia merasa repot, merasa berat, merasa susah, tapi tetap baca. Apa balasannya? Lahu ajrani, baginya 2 kebaikan setiap huruf. Bayangkan. Umpamanya kita baca, coba hitung hurufnya ya. Ustaz bacakan 1 huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah banyak dah hurufnya tadi? Sudah banyak ya? Bismillah saja sudah berapa huruf? Itu semuanya mendapatkan 2 kebaikan. Kemudian belajar baca surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun. Nah, bingung mamanya. Ini ya tak namanya, kesulitan. Wat-tini waz-zaituni Diulang lagi. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Baru selesai katakanlah. Yang diulang-ulang karena kerepotan tadi semuanya tetap berpahala. Meskipun dia ulang lagi berpahala lagi hurufnya. Subhanallah. Jadi jangan ragu-ragu untuk belajar Al-Qur'an karena kesulitan kita saja baca akan mendapatkan pahala. Lahu ajroni. 2 kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang sulit baca Quran. Apa itu? Pertama, pahala tilawahnya. Yang kedua, pahala kesulitannya. Subhanallah. Itulah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, dibaca saja bisa berpahala. Yang mahir, yang pintar, apa hadiahnya tadi? Kumpul malaikat di surga. Tuh, kumpul malaikat di surga. Yang kurang bagus bacaannya, tetap baca, tetap rajin. Apa balasannya? 2 kebaikan. Subhanallah. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat apa kaum muslimin? Hadirin semuanya, Bapak Ibu sekalian, bahwa shaimin syaimat yang dirahmati Allah, keutamaan orang yang belajar atau membaca Al-Qur'an. Nah, ini masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an, masalul utrujah. Orang yang baca Quran, orang mukmin yang baca Quran seperti utrujah. Buah utrujah. Utrujah itu apa? Ya kalau di Indonesia mungkin seperti jeruk. Pernah makan jeruk? Pernah. Enak enggak jeruknya? Insya Allah. Baunya jeruk gimana? Wangi. Nyaman kan baunya? Itu kurang lebih seperti jeruk. Kalau utrujah detailnya mungkin di Arab walau alam seperti apa. Yang jelas analogi kita di Indonesia seperti kurang lebih buah jeruk. Kenapa? Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Nah, utrujah itu rihuha thayyib, baunya enak, harum. Wa ta'muha thayyib, makannya juga nyaman. Jadi orang mukmin yang baca Quran seperti utrujah. Ya, dia punya aura, punya nama baik, punya kemuliaan, itu namanya rih. Thayyib, baik. Wa ta'muha thayyib, dia juga akan berakhlak baik. Ya, dia akan berakhlak baik. Subhanallah kan? Berakhlak baik. Kenapa? Barokah dari Al-Qur'an. Ini ada cerita ini, dengarkan. Ini cerita. Ada yang punya datuk? Punya kakek? Ada. Punya nenek? Ada. Nah, ini ada cerita seorang cucu. Cucu ini suka main ke tempat datuknya, tempat kakeknya. Asal dia main ke tempat kakek, apa yang dilakukan kakeknya? Lagi baca Quran.
Cucunya datang. Aduh, kakek lagi main. Kakeknya lagi baca Quran ya. Kakeknya lagi baca Quran. Jadi cucunya datang pengen main, pengen guru sama kakek, kakeknya lagi baca Quran. Sampai sering asal datang seperti itu. Suatu ketika si cucu protes. Tuh, kek, kami kesini nih pengen main sama kakek, pengen guru sama kakek, kakek baca Quran terus. Emangnya kakek paham? Nah, emangnya kakek paham baca Quran tuh? Kakek kan tidak pernah sekolah yang bisa bahasa Arab gitu. Apa jawab Datuk? Baik, kamu kesini katanya. Datuk memanggil si cucu, kamu sini. Ambil keranjang itu. Itu ada keranjang. Pernah lihat keranjang? Keranjang bolong-bolong enggak? Bolong-bolong. Keranjangnya kotor. Keranjang yang jelas seperti itu, banyak lubangnya. Banyak lubang, ya. Apa yang dikatakan kakek? Datuknya. Cuk, kamu isi tempayan ini dengan keranjang itu, ambil air di bawah. Mengisi tempayan, mengisi bak dengan ambil air di bawah sana di kolam bawah, ngambilnya pakai keranjang. Keranjangnya tadi kotor lagi, keranjangnya sangat kotor. Si cucu bengong, loh, gimana bisa ngisi tempayan, ngisi bak air menggunakan keranjang ngambil airnya? Udah, sana kerjakan. Mana bisa kek? Udah, kerjakan. Ya, dikerjakan. Akhirnya si cucu melaksanakan perintah kakeknya mengambil air pakai keranjang. Begitu diambil, langsung airnya habis semua. Keluar. Lari dia mengisi tempayan. Tes. Itu bolak-balik. Kek, mana bisa penuh? Terus katanya. Ya Allah, kerjalah, lari lagi, ngambil air lagi. Air lagi isi, tes. Ya Allah, kek capek. Ya sudah, kalau capek sini, kata kakek. Si kakek pun manggil, sini kamu. Kamu bisa ngisi tempayan enggak tadi? Tempat bak air tadi dengan air dari pakai keranjang enggak? Enggak bisa lah, kek. Kenapa enggak bisa? Karena banyak lubang. Tapi sekarang lihat keranjangnya. Coba lihat keranjang kamu yang tadi kamu pakai. Wih, ini kek keranjangnya. Bersih enggak? Kata kakek. Oh, bersih lah, kek. Tadi kan kotor. Nah, inilah Al-Quran, kata si kakek. Bisa jadi kakek nggak paham, bisa jadi, ya. Seperti kamu ngisi tempayan dengan keranjang, ngisi air pakai keranjang, nggak mungkin berisi tempayannya. Tapi yang terjadi keranjang itu menjadi bersih. Nah itu. Jadi kalau kita sering baca Quran meskipun kita tidak paham, maka kita akan bersih hati kita. Amal kita menjadi baik. Ini barokah dari Quran. Maka masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Quran masalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya, aromanya, auranya baik dan dia nanti akan berakhlak baik karena barokah Quran. Nah, itu maksudnya. Nah, lalu gimana orang mukmin yang enggak baca Quran? Maka kelanjutan hadis tersebut, wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Quran. Perumpamaan orang mukmin yang enggak baca Quran itu masalul tamrah. Tamrah itu kurma. Pernah makan kurma? Sering makan kurma? Sering buka puasa pakai kurma? Nah, itu sunnah ya. Masalul tamrah, orang yang mukmin yang enggak baca itu, baca Quran itu masalul tamrah, seperti kurma. La rihalaha, enggak ada baunya, wa ta'muha hulbun, makannya enak. Nah, itu ya. Jadi kurma itu enggak ada bau, tapi kalau dimakan enak kan? Itulah orang mukmin yang enggak baca Quran, enggak punya aura, enggak punya nama baik, enggak ada kehormatan. Ya dianggapnya dia enggak bisa baca Quran karena enggak pernah baca. Tapi karena dia mukmin, tetap insya Allah terjaga kebaikannya. Itu. Maka insya Allah 4 keutamaan Quran ini, keutamaan baca Quran ini mari kita kaji agar kita termotivasi untuk terus semangat baca Al-Quran. Ya, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Ada yang sudah khatam? Ada yang sudah banyak baca? Sudah berapa juz? Yang belum banyak lanjutkan. Insya Allah keberkahannya akan kita rasakan. Jadi sekali lagi, keutamaan baca Quran yang pertama mendapatkan syafaat Quran. Yang kedua menjadi orang terbaik di antara manusia. Yang ketiga mendapatkan pahala yang besar. Yang keempat insya Allah
akan memiliki nama yang baik dan juga apa? Akhlak yang baik karena barokah Al-Quran. Insyaallah ya, semoga dengan itu Allah ridho, kita terus semangat belajar Al-Quran, dan insyaallah yang rajin istiqomah maka Allah akan berikan kebaikan dan kepandaian baca Quran, karena orang yang mahir baca Quran akan mendapatkan pahala kumpul bersama malaikat di surga. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan ya malam hari ini hari ini. Insyaallah semoga barokah dan manfaat kebaikannya. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahannya dari kebodohan pribadi saya, semoga Allah maafkan. Wa fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.